647 tenaga kesehatan di Indonesia meninggal dunia karena terpapar Hari ini ada COVID-19. penambahan kasus COVID-19 mencapai 8.306. Jumlah dokter yang gugur sebanyak 117 orang. Udah jadi garda terdepan sekarang malah kena potongan. Aduh, siapa lagi sih kalau bukan nakes-nakes kita yang hebat, yang udah sabar banget ngadepin pandemi ini, tapi malah dipotong insentifnya. Jadi Kementerian Keuangan nih Din, abis menyurati Kementerian Kesehatan terkait potongan insentif sebesar 50%. Dipotong jadi berapa tuh, Her? Nah, dicatat nih ya, jadi dokter spesialis 7,5 juta yang sebelumnya 15 juta, yang artinya dipotong setengahnya. Dokter umum dan dokter gigi itu menjadi 5 juta yang sebelumnya 10 juta. Nah, yang gue denger itu sekarang bidan dan perawat itu dapatnya 3.750.000, sedangkan sebelumnya dia dapat 7.500.000. Tenaga kesehatan lainnya juga sekarang dapat 2.500.000, di mana sebelumnya mereka dapat 5 juta. Ada juga nih santunan kematian. Masih sama kayak tahun lalu, nilainya masih 300 juta. Terus, yang baru ada insentif buat peserta PPDS, program pendidikan dokter spesialis sebesar 6.250.000. Nah, jadi kemarin mana nih yang suka ngomong dokter mengcovidkan pasien biar dapat duit? Padahal, lihat deh, bahkan beberapa nakes pun bilang ada juga yang belum pernah dapet. Sempat diusulkan juga angka-angkanya, cuman dari kementerian itu direvisi lagi, dibalikin lagi. Tapi kata Dirjen Anggarannya Kementerian Keuangan, Bapak Askolani bilang besaran insentifnya masih bisa dinego. Sejauh ini anggaran kesehatan itu sekitar 169,7 triliun. Tapi karena perkembangan COVID-19 yang makin parah, kemungkinan bakalan naik jadi 254 triliun. Nah, sebagai informasi aja nih, di tahun 2020 itu anggaran kesehatannya sebesar 63,5 triliun rupiah. Bahkan menurut laporan ICW, pemerintah mengeluarkan dana secara besar-besaran untuk aktivitas digital. Tahu nggak totalnya ada berapa? Berapa tuh? Ini totalnya ada 1,29 triliun rupiah sepanjang tahun 2014 sampai 2020 dengan total 133 paket pengadaan, dan ini kata Pak Egy Primayoga selaku peneliti dari ICW. Mau tahu nggak lembaga mana aja yang pakai? Mau dong. Oke, nih. Yang pertama itu ada dari Kementerian Pariwisata sebesar 263,29 miliar. Yang kedua ada Kementerian Keuangan 21,20 miliar. Lalu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 1,95 miliar dan Kepolisian RI sebesar 937 miliar. Bahkan Kementerian Perhubungan itu mengeluarkan sebesar 11 miliar rupiah. Kemenkominfo ini mengeluarkan sebesar 12,27 miliar rupiah. Ada juga Kemenko Perekonomian sebesar 2,7 miliar. Dan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mengeluarkan uang sebesar 2,15 miliar rupiah. Kementerian PUPR juga 3,47 miliar. Dan yang paling kecil adalah Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan 1,35 miliar rupiah. Uang segini banyak di tahun 2021 kalau diprioritasin buat kesehatan sih lebih bagus ya daripada nyewa influencer atau selebgram tapi hasilnya ya you know lah. Iya, dan bingung juga sih sebenarnya mana yang jadi prioritas negara atau mana yang belum jadi prioritas negara. Bahkan angka kasus yang semakin tinggi ini malah memotong insentif yang sebenarnya yang lainnya juga belum ada yang dapat, ya nggak sih? Betul. Apa ini nggak jadi bumerang untuk semuanya ya? Sebenarnya ya Her, yang gue takutin adalah keputusan sepihak ini bakal ngecewain dan menyebabkan demotivasi bagi para nakes di seluruh Indonesia. Wakil Ketua Umum IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Slamet Budiarto sih mintanya pemerintah Indonesia buat duduk bersama dengan organisasi profesi terkait kebijakan ini. Dan semoga aja ya Bu Menteri Keuangan dan juga orang-orang yang terkait bisa mengkaji ulang dan memilih keputusan yang terbaik. Amin. Ngomong-ngomong dapat gaji ke-13 di masa pandemi kayak gini, Enak enak juga juga sih. ya.